Ya, salam. Selamat pagi para sahabat pelayanan. Ya, seperti biasa, ya kita bersama lagi dengan saya Pasteli Bobin. Ya, pada pagi ini kami baru menyelesaikan doa berantai daripada grup Rumah Doa Indonesia. Dan sekarang sudah hampir 7.30, bermula daripada pukul 6 tadi, dan saya mengambil kesempatan untuk mengungsikan kebaikan Tuhan pada pagi ini. Ya, yang pertama-tama sekali, ya saya sangat bersyukur karena ya kita sudah masuk bulan 4, dan saya percaya dengan doa-doa yang kita telah berikan kepada Tuhan, kita percaya dengan iman bahwa setiap doa orang-orang percaya, khususnya di Malaysia ini maupun di Indonesia atau di mana-mana saja di seluruh dunia, Tuhan pasti menjawabnya. Ya, karena doa yang kita sampaikan merupakan doa untuk kebaikan semua orang, kesejahteraan kepada semua negara, ya, khususnya di masa-masa keadaan sekarang ini. Dan kita percaya juga dengan doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, ya akan berakhir ya karantina ini pada 14 hari bulan ini, dan kita akan tetap terus berdoa supaya Tuhan terus ya memberkati dan menjawab doa-doa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan, ya untuk kebaikan bersama, ya baik dalam negara, ya baik dalam kehidupan sosial kita, ya supaya semuanya berjalan dengan baik, pekerjaan berjalan dengan baik, ya, dan kita percaya Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita berada dalam keadaan-keadaan permasalahan dibuat di masa ini, ya. Dan kita percaya dengan iman bahwa Tuhan juga ya tidak akan membiarkan kita berada dalam permasalahan ekonomi, ya baik dalam negara kita maupun ekonomi keluarga kita, ya pekerjaan kita, pelayanan kita, ya, dan semuanya berjalan dengan baik karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, ya. Jadi diharapkan pada 14 hari bulan ini, pada bulan 4 ini akan berakhirnya karantina ini, ya, dan kita diberikan kebebasan, ya seperti biasa, ya boleh bekerja, dan juga kita ya dapat melangsungkan aktivitas keseharian kita lah, ya. Jadi kita percaya Tuhan akan menjawab semua doa itu, ya, dengan iman. Haleluya. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan pada pagi ini, ya, saya ingin mengungsikan kebaikan Tuhan, ya, bukan saja dalam kehidupan saya, tapi saya percaya dalam kehidupan saudara semua yang ada di luar sana, khususnya yang sedang ya melihat video saya yang keempat ini, ya. Haleluya. Jadi kalau Anda bersama dengan saya, mari kita buka Alkitab, ya, di Injil Matius pasal 18 dari ayat 15 sampai ke 20. Haleluya. Jadi kita akan baca bersama-sama dahulu. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak
mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di hari-hari ini ya kita banyak mendengar ya rungutan atau komplain ya, dan tidak kurang juga ada hamba-hamba Tuhan yang mengkritik ya di antara satu dengan yang lain dan sebagainya. Jadi pada pagi hari yang baik ini ya, kalau kita melihat firman Tuhan ini tentang tajuk besar di sini tentang menasihati sesama saudara. Ya, jadi Yesus berbicara tentang menasihati atau memberi teguran ya kepada sesama saudara. Ya, berarti di sini beri teguran kepada sesama saudara, yaitu saudara seiman, mungkin satu keluarga dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat keseluruhan firman Tuhan ini, ia berbicara kepada gereja. Ya, jadi kita percaya di hari-hari terakhir ini, khususnya di zaman akhir ini, banyaknya perkara-perkara yang berlaku yang kemungkinan besar ya ia jauh daripada kebenaran apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bahkan apa yang dikehendaki oleh gereja. Dan kita percaya juga bahwa ya inilah waktunya dan masanya, khususnya di saat di tengah-tengah keadaan-keadaan ya yang sukar, kita berada dalam permasalahan, dan waktu inilah sangat penting ya untuk memberi nasihat dengan sebaik mungkin di antara satu dengan yang lain. Ya, menegur dengan kasih dan memberitahu kebenaran ya sebaik mungkin ya kepada saudara mara, ya saudara seiman, orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan sahabat-sahabat yang berada di luar sana. Jadi mari kita melihat firman Tuhan ini dari ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berdosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, apa kata Tuhan Yesus di sini? Dan saya percaya ini adalah satu nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dekat dengannya. Bahwa menegur di sini, kalau kita ada bukti kesalahan yang bersifat dosa dan apapun jenis kesalahan orang itu, ya tak kira dia jemaat kita atau pemimpin kita atau siapapun dia, ya saudara seiman dan sebagainya, tapi saya percaya ini merujuk kepada gereja. Ya, jadi harus ditegur dengan 4 mata. Jadi maksudnya yang pertama itu harus ditegur dengan 4 mata. Jadi maksudnya 2 orang. Ya, saya dengan pribadi ini. Ya, kita tidak boleh melibatkan banyak orang apabila menegur seseorang, apatah lagi seseorang itu mungkin adalah orang yang penting, ya mungkin orang yang dekat dengan kita, atau ahli jawatan kuasa dalam gereja kita. Ya, jadi maksudnya di sini kita perlu ada bersemuka dengan face to face. Ya, baik duduk di kedai kopi, di rumah, di taman atau di mana saja. Jadi perlunya bersemuka supaya kita dapat berbincang, lebihkan kepada perbincangan. Ya. Sekiranya perkara-perkara ada sesuatu yang berlaku yang memungkinkan akan menjejaskan gereja, ya atau menjejaskan iman seseorang dan sebagainya. Tapi di hari-hari terakhir ini banyaknya orang yang kita lihat menegur dengan cara yang ya kelihatannya
rohani. Ya, tapi ya belum tentu merujuk kepada Alkitab atau cara Alkitab. Ya, karena kebanyakannya apabila ia menegur tentang hanya menyentuh, ya tentang kesalahan. Nah, banyaknya orang seperti ini. Kamu salah ini, kamu salah itu, salah begini dan sebagainya. Ya, tetapi kita hanya tahu menguraikan kesalahan itu A sampai Z. Ya, tapi kebanyakannya kita tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan hati-hati saudara, apabila cara kita memberi nasihat seperti ini, mungkin kita sedang berada di dalam penghakiman, yaitu kita sedang menghakimi saudara-saudara kita, ya baik itu keluarga kita, ya orang gereja kita, ya sahabat Anda atau di mana saja mereka. Ya, apabila kita terlalu banyak melihat kesalahan dan hanya kesalahan itu saja kita sentuh dan kita tidak ada solusinya untuk memperbaiki kesalahan itu, percayalah, mungkin kemungkinan besar kita sedang menghakimi dia. Karena kita tertuju kepada kesalahan, walaupun kita berdepan empat mata dengan dia. Nah, banyaknya orang tak boleh terima teguran atau nasihat, karena kesalahan ini kalau disentuh sangat menyakitkan hati. Jadi penting juga di dalam memberi nasihat ini, pertama perlu hikmat. Dan yang kedua, perlu kasih. Jadi dua-dua ini harus berjalan. Perlu hikmat, perlu kasih. Ya, kadang-kadang ada orang yang tak boleh ditegur dengan cara yang kasar, tegas. Apabila ditegur dengan cara seperti ini, walaupun tujuan kita baik, ya untuk kebaikan hidup dia, tapi mungkin intonasi dan pembawaan kita itu yang membuatkan orang itu tersandung dan membuatkan orang itu tidak boleh terima teguran kita, walaupun dengan empat mata. Apatah lagi kalau kita menegur, kita belum tahu apa kesalahan dia, kita belum tahu lagi, tapi kita sudah ya beritahu di Facebook, orang ini begini, begitu dan sebagainya, kita sudah umumkan di gereja begini, begitu dan sebagainya. Ya, kemungkinan besar tanpa kita sadari kita bukan menyelesaikan masalah itu. Ya, mungkin kita sedang membuka aib dia, ya membesar-besarkan hal. Jadi banyaknya ya para hamba Tuhan, orang-orang gereja di zaman ini, ya mereka menjadi famous karena itu. Ya, dikritik dengan cara seperti itu. Bukan saja orang yang dikritik menjadi famous, begitu juga dengan orang yang mengkritik. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengkritik itu sebenarnya kan ia membela. Ya, kalau dia dengan niat yang betul. Dengan niat yang betul, yang saya katakan tadi itu. Ya, kita perlu ada hikmat, perlu ada kasih. Ya, semuanya ada logiknya, ada faktanya. Ya, ada kebijaksanaan di situ untuk menegur seseorang. Ya, dan lebihkan kepada solusi dia. Perlu ada bukti. Ya, kamu telah melakukan kesalahan seperti ini, cara menyelesaikan seperti ini, dan sebagainya. Ya, supaya orang tuh tahu apa kesilapan dan kesalahan dia yang sedang dia dilakukan. Tetapi kalau kita tidak ada logiknya, tidak ada faktanya, ya kita terus menembak orang, ya kita berada di dalam penghakiman. Bukan Tuhan itu yang akan menghakimi kita, tapi pada masa yang sama, kenapa kita masuk dalam penghakiman? Sebab kita sedang menghakimi orang. Kata firman Tuhan, ya kita tidak boleh menghakimi orang dengan niat yang jahat, ya dengan tujuan yang tidak benar. Apatah lagi kalau sengaja mencari kesalahan orang. Ya, tak boleh nampak orang punya kesalahan. Nampak orang punya salah saja, nah mulailah. Ya, walaupun baik orang itu buat, benda-benda yang orang itu buat baik, tapi mencari isu, ya apa yang salah di situ dan sebagainya untuk dikritik. Apatah lagi diumumkan kepada Facebook,
Ya, bukan ber-WhatsApp diberitahu kepada orang lain, dia begini begini sebagainya. Nah, hati-hati. Mungkin kita berada di dalam penghakiman. Kalau cara kita menegur dan menasihat seperti itu, walaupun dengan cara empat mata. Ya, so firman Tuhan ini berbicara tentang gereja. Tuhan mau menjaga gereja kita. Wibawa kita sebagai pemimpin. Dan Tuhan mau kita berada tertakluk kepada perintah firman-Nya. Dan Alkitab ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab ini, ya kita harus diperhatikan. Kita harus perhatikan, harus terjadi dalam kehidupan kita sesuai kehendak firman Tuhan. Dan sebab itulah apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, maksudnya kalau dia mendengar nasihat kita, menerima nasihat kita, kita telah mendapatnya kembali. Kita telah mendapatnya kembali. Kita telah berjaya menyelamatkan dia. Kita telah berjaya mendapat berkat daripada Tuhan. Dan nasihat-nasihat yang baik itu, yang telah kita sampaikan kepada dia, kalau dia terima dengan baik, dia juga diberkati. Kita juga diberkati, dia juga diberkati. Kalau terima dengan baik. Ini salah satu cara atau ciri-ciri yang perlu ada dalam kehidupan orang Kristen, khususnya di zaman ini. Karena di zaman ini sudah banyak orang bijak, pintar, pengetahuan yang tinggi tentang teologi dan sebagainya. Karena kalau kita lihat YouTube, nah banyaknya orang berdebat tentang teologi, ya ini, itu dan sebagainya, pengetahuan saya begini dan sebagainya, ya. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan ini, bagi pendapat pribadi saya, ya, setiap orang ada kasta, ya, tingkat pemikiran dia sendiri, ada kelebihan, ada kekurangan dia sendiri. Jadi adalah lebih baik, ya, di masa-masa yang sukar ini, keadaan yang seperti ini, kita tingkatkan pengetahuan rohani yang lebih jernih, bersih. Dan saya ulangi lagi apa yang saya katakan tadi, ya hikmat itu penting. Tapi kalau tidak ada kasih, dia akan jadi masalah. Ya, karena kita hanya memberitahu kepintaran kita saja. Tapi mungkin dengan intonasi kita, ya dengan sikap kita yang kasar, dengan sikap kita yang kata orang kan, ya perkataan-perkataan yang tidak terkawal dan sebagainya, mungkin tujuan baik, tapi dengan intonasi dan pembawaan sesuatu perkara yang kita mau sampaikan kepada orang, mungkin itu yang tidak sampai, mungkin itu yang tak dapat diterima oleh orang. Tapi ada lebih baik kasih itu sebenarnya akan boleh diterjemahkan di setiap tindakan. Mungkin cari perkataan yang lebih baik, ya, lebih sopan dan sebagainya. Ya, dan itu mungkin akan dapat menyelamatkan orang. Walaupun kita kurang bijaksana, kurang berhikmat, tapi dengan intonasi dan pembawaan kita, cara kita bercakap, mungkin itu boleh menyelamatkan orang. Jadi sangat penting. Ya, memberi nasihat itu perlu, tapi pada masa yang sama memberi nasihat dengan berhikmat, dan perlu ada kasih, dan kasih yang harus lebih besar di situ. Diterima atau tidak itu kita sudah menjalankan tanggung jawab kita sebagai pemimpin, baik pemimpin gereja, dalam keluarga, ya, baik kita adalah seorang hamba Tuhan, ya, seorang jemaat gereja dan sebagainya, ya, sebab firman Tuhan ini berbicara tentang gereja. Ayat yang ke-16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Nah, begitu juga dengan perkara ini, ayat yang ke-16, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, diajarkan kepada murid-muridnya. Jadi kalau orang itu tidak mendengar nasihat kita, bawa, ya, seorang atau 2 orang, seorang lagi, seorang atau 2 orang, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ya, yang pertama,
Ya, mungkin kita tidak boleh memberi nasihat kepada orang itu. Mungkin kita tidak kenal orang itu dengan rapat dan sebagainya. Kira siapa dia. Tapi kita ingin menegur dan memberi nasihat kepada dia. Nah, mungkin di dalam hal ini kita boleh membawa orang yang berkaitan, yang kawan rapat kepada orang yang bermasalah itu. Ya, seorang atau dua orang. Nah, ini pandangan pribadi saya tentang perkara yang berkaitan. Ya, seorang atau dua orang. Nah, jadi mereka yang dibawa ini pun sama juga harus memiliki hikmat sekurang-kurangnya. Ya, kita tidak boleh membawa orang sembarangan untuk memberi nasihat kepada seseorang. Jadi seseorang yang dibawa ini ya pun harus juga memiliki kasih. Ya, orang yang kita kenal yang boleh memberi nasihat dengan baik. Mungkin daripada yang orang kawan dia ini yang rapat dengan dia ini, mungkin orang yang bermasalah ini tak boleh dengar nasihat kita, tapi dia boleh mendengar orang kawan dia ini yang dekat dengan dia untuk memberi nasihat atau teguran kepada dia. Ini salah satu daripada cara gereja lah. Ya, dan saya percaya sehingga di zaman ini, ya, cara seperti ini atau talenta-talenta yang ada berkaitan dengan perkara ini masih digunakan pakai. Ya, kebaikan untuk membangunkan gereja, kebaikan untuk pelayanan, kebaikan bersama. Ya, dan sebab itulah perlunya ada orang yang jadi pembantu kita. Ya, sebagai pemimpin dan hamba Tuhan untuk menolong kita di dalam yang memberi nasihat. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, di dalam kasus permasalahan seseorang, orang yang bermasalah itu, kita tidak boleh ya kena dengar dia seorang dia bercakap. Perlu ada saksi juga yang tahu tentang permasalahan dia. Nah, sebab itulah mereka ini perlu juga diajak untuk berbincang, 2 atau 3 orang atau bagaimana yang kenal dengan orang ini. Nah, perbincangan itu sebenarnya bukan diumumkan sampai pergi Facebook, pergi YouTube dan sebagainya, salah ini salah itu dan sebagainya. Apabila lagi mengkritik pemimpin kita, jemaat kita, ini sebenarnya berlaku secara pribadi. Di ayat ke-16 ini, semuanya perlu ada bukti. Ya, jadi kalau kita menyelesaikan sebuah masalah itu, sekali lagi saya katakan di sini, jangan terlalu banyak bercakap tentang kesalahan orang. Kamu salah ini, kamu salah itu dan sebagainya. Apabila kan hanya kesalahan saja kita sentuh, berhati-hati. Mungkin kita sedang menghakimi dia. Mungkin kita berada di dalam penghakiman. Tapi sekali lagi saya katakan di sini, ya, memberi teguran dan nasihat ini kepada seseorang, pastikan kita perlu ada bukti, kita perlu ada saksi. Ya, sebab apa yang dikatakan oleh ayat 16 ini bukan 4 mata lagi. Ya, sudah 2-3 orang yang bersama dengan kita untuk memberi nasihat. Ya, dan teguran kepada seseorang itu. Nah, ini juga harus berlaku dalam sebuah gereja, dalam keluarga, atau sahabat handai yang berkaitan dengan pelayanan kita. Bahkan digunakan oleh orang-orang duniawi seperti ini. Ya, kalau kita masuk mahkamah pun, ya, mahkamah pun perlukan bukti juga. Yang pertama bukti, dan yang kedua perlu saksi. Ya, untuk mendakwa seseorang itu. Seseorang itu tak boleh terus dihukum. Perlu ada bukti tentang kesalahan dia. Ya, selalunya kalau masuk mahkamah ini kan ia sudah masuk di dalam penghakiman, dan penghakiman itu akan berakhir dengan penghukuman. Ya, jadi perlunya bukti, perlunya saksi-saksi di dalam kandang saksi yang untuk mendakwa seseorang itu. Nah, ini dalam hal ya di dalam hal pemerintahan ya di zaman ini. Saya percaya di zaman dulu pun menggunakan kaidah yang sama. Ya, sesuai dengan undang-undang untuk menghukum seseorang. Nah, sebab itulah di dalam gereja kita pada hari ini, ya, pada hari ini itulah bezanya undang-undang duniawi, hukum alam ini dengan hukum rohani. Itulah bezanya. So, kalau hukum alam ini, apabila seseorang yang bersalah, ia harus ya bertanggung jawab dan menerima
hukuman ya sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Tapi dalam hukum rohani ini, apa yang kita lihat dalam firman Tuhan ini, ia lebih kepada menyelamatkan. Bukannya berarti memberi nasihat seperti ini adanya saksi, ya. Dia lebih kepada berbincang apa yang sedang berlaku, bagaimana cara untuk menyelesaikan. Sekiranya ada kasus permasalahan yang berkaitan tentang permasalahan-permasalahan yang sedang dilakukan oleh seseorang, ya, baik itu jemaat gereja, baik itu keluarga, ya, karena dia lebih kepada menyelamatkan. Jadi sebab orang tidak akan sadar, ya, kau menegur dia macam manapun, apapun cara kita menegur dia, dia tidak sadar kalau tiada bukti. Ya, dan kebanyakannya orang suka melarikan diri daripada masalah. Ya, dan kalau dapatkan dia ada banyak alasan untuk menolak teguran atau nasihat. Tetapi firman Tuhan ini berbicara, ya, kita perlukan saksi. Berarti di situ kita perlukan bukti-bukti, ya, tentang kesalahan dia. Tapi selebihnya apa yang kita harus lakukan di sini, selebihnya menyelamatkan dia. Bagaimana? Ya, kalau kesalahan ini terjadi seperti ini, harus dielakkan seperti ini, dan cara menyelesaikan seperti ini. Ya, itu cara rohani yang berkaitan tentang gereja di zaman ini, atau ya, gereja di zaman akhir ini. Haleluya. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalannya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, kita jangan salah pikir di sini. Ya, sebab di zaman itu, ya, pemungut cukai ini memang dicop, ya, adalah orang-orang yang berdosa, dicop oleh orang-orang Yahudi, ya, dicop oleh orang-orang Taurat, orang-orang agamawi di zaman itu. Si pemungut cukai ini, sebab pemungut cukai ini bekerja dengan orang Romawi. Ya, salah satu daripada pemungut cukai ini adalah penulis Injil Matius ini. Jadi penulis Injil Matius ini adalah salah satu daripada murid Tuhan Yesus yang berjaya diselamatkan oleh Yesus. Ya, jadi di masa Yesus menyelamatkan dia ini, masa Yesus melalui, ya, counter pembayaran cukai, di masa itulah Yesus mengajak si Matius ini, si pemungut cukai ini, dan saya difahamkan dia ini keturunan daripada Lewi kalau tak silap saya. Ya. Jadi sekiranya kalau orang itu tidak mau mendengar nasihat kita, dan ya, kita sudah ada bukti dia, ya, kita sudah ada cara yang terbaik untuk dia, kita sudah ada saksi, dia tidak mau juga mendengar nasihat dia. Nah, dia harus dibawa ke muka jemaat. Maksudnya di sini kan, jemaat perlu membantu kita, ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, kita tidak boleh selesaikan sendiri. Ya, sebab yang pertama tadi mungkin kita sudah ditolak, yang kedua pun kita sudah ditolak. Nah, ini ya cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini kepada para muridnya, ini khususkan kepada gereja-gereja. Nah, saya percaya walaupun pada masa itu mungkin peraturan gereja ada identik dengan budaya Yahudi dan sebagainya, ya, kita boleh mengambilnya, ya, yang sesuai dengan konteks budaya kita di sini. Ya, konteks budaya kita di sini, ya, dengan, ya, cara pelayanan kita di sini, ya, bagaimana kita menjalani pelayanan ini sesuai dengan konteks budaya kita. Ya, sebab ini berbicara tentang budaya yang ada kaitan dengan budaya Yahudi di zaman itu. Nah, sebab itulah mari kita dengar sekali lagi firman Tuhan ini. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, yang pertama, kalau dia tidak mau dengar nasihat kita sudah ada saksi pun tidak mau dengar. Dan kalau sudah melibatkan jemaat juga memberi teguran kepada dia, nasihat kepada dia, namun dia keras hati dengan pendirian dia. Ya, sebab banyak orang yang kita jumpa seperti ini. Ya,
Pemimpin pun susah dia mau dengar, para penatua, para deacon dia susah mau dengar. Ya, apatah lagi jemaat. Sudah pasti dia akan berpikiran mereka ini jemaat adalah orang-orang bawahan. Ya, kadang-kadang adanya kesombongan dalam kehidupan orang-orang tertentu seperti ini. Ya, jadi mereka ini mau pilih-pilih orang untuk dengar nasihat dan sebagainya. Ya, kadang-kadang jemaat itu susah mereka dengar dan sebagainya. Kadang-kadang mereka sentiasa berpikiran bahwa apa yang mereka lakukan itu benar bagi pandangan mereka sendiri. Tapi bagi pandangan gereja, pandangan Alkitab mungkin itu jauh daripada kebenaran. Sebab itu sukarnya bertumbuh seseorang itu apabila ia tidak memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Ya, kadang-kadang banyak orang yang datang ke gereja melayani, mereka ini mencari-cari keselesaan. Dia bukan mencari Tuhan. Sebab kalau dia mencari Tuhan sudah pasti, kalau dia tahu menghormati Tuhan, dia tahu menghormati pemimpin gerejanya, para pastornya, dia tahu menghormati. Dia tahu menghormati para pemimpin gereja, dia tahu menghormati para jemaat Tuhan. Ya, so sekali lagi saya katakan di sini kan, pentingnya hubungan baik ini di antara para pemimpin, para jemaat. Sangat penting supaya kita tidak perlu sebenarnya masuk dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Karena ini dinasihatkan kepada orang yang jauh daripada kebenaran. Bukan karena dia tidak belajar firman Tuhan, tapi mungkin adanya dosa-dosa dalam kehidupan dia yang belum dia bereskan, belum dia buang. Itu sebab di mana-mana gereja dia pergi, dia tetap bermasalah. Kalau itu belum dibereskan, ini tak betul, itu tak betul. Jadi kerjanya sepanjang hidupnya adalah kerja yang menghakimi. Dan sangat susah untuk mendengarkan nasihat. Nah, sebab itulah di ayat yang terakhir ini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Keterangan 2-3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Yang pertama, ayat 17. Seseorang sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi di zaman itu sangat mudah ya memberi keputusan. Dan saya percaya juga kenapa pemimpin di zaman itu mereka tidak mau buang masa dengan orang-orang yang seperti ini. Sampai orang itu kalau dia mau keluar gereja, keluarlah. Ya, sebab ia mengatakan, pandanglah seperti pemungut cukai. Ya, pandanglah seperti itu dia cakap. Dan saya percaya ada sebabnya. Ya, kenapa para pemimpin di zaman itu melakukan perkara ini? Ya, sebab mereka tahu gereja itu milik Tuhan. Jemaat itu milik Tuhan. Pemimpin semua adalah milik Tuhan. Tanpa Tuhan, gereja ini tidak akan wujud. Tanpa Tuhan, pemimpin-pemimpin tidak akan wujud. Apatah lagi wujudnya jemaat di dalam sebuah gereja kalau bukan keizinan Tuhan. Jadi mereka tidak risau kehilangan jemaat. Yang penting kebenaran itu harus dijalankan. Dan saya percaya di zaman ini juga kadang-kadang banyak orang risau, takut kehilangan jemaat. Jemaat buat dosa pun tak mau ditegur, buat salah pun tak mau ditegur, mau jaga hati dia. Takut dia keluar gereja. Kalau dia keluar gereja, tiada orang lagi menolong gereja ini, memberi persepuluhan dan sebagainya. Nah, banyaknya para hamba Tuhan seperti ini. Mereka berada dalam ketakutan. Dan saya percaya firman Tuhan ini tidak akan berlaku kepada mereka. Bukan mereka tidak memahaminya, memahami. Tapi apabila berada dalam ketakutan, kehilangan jemaat dan sebagainya, mereka sanggup buat apa saja. Yang penting gereja itu penuh dengan orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gereja ini seperti hospital, seperti klinik, seperti bengkel. Benar. Ya, untuk memperbaiki kesalahan, supaya berlakunya pertobatan di situ, mengobati penyakit-penyakit rohani dan sebagainya. Ini tujuan gereja. Tapi pada masa yang sama, kita juga melihat firman Tuhan ini dan kehendak Tuhan. Dan saya percaya, bukan semua orang yang melayani di gereja itu Tuhan sudah peruntukankan dia. Tuhan sudah mau
ataupun Tuhan sudah meletakkan dia bersama dengan gereja itu. Dan sebab itulah ya saya mau berpegang kepada ya satu falsafah yang digunakan oleh seorang hamba Tuhan. Ya, jodoh kita dengan gereja ini Tuhan yang menentukan. Ya, jadi kalau orang itu tidak dapat bertumbuh dalam gereja kita, dia keluar dengan gereja kita, mungkin dia banyak kasus, banyak masalah dan sebagainya, doakan dia supaya dia bertumbuh di tempat lain. Kalau dia berpindah di tempat lain, kita percaya ya Tuhan yang sama akan memberkati dia. Ya, jangan sampai pula ya adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia apabila dia menginjil seseorang itu. Ya, saya pernah dengar ini. Ya, ada surat perjanjian. Ya, saya sudah menginjil kamu, ya, melayani kamu, kamu harus membayar saya balik. Ini surat perjanjian. Kamu tak boleh pergi gereja lain. Hanya melayani di tempat saya saja. Ya, jadi ini cara manusia lah. Ya, cara manusia untuk mengekang, menarik orang dan sebagainya. Saya rasakan ini tidak alkitabiah. Ya, sebab mereka adalah milik Tuhan. Mereka ada pilihan mereka sendiri, di mana mereka bertumbuh, di mana mereka suka. Ya, walaupun kemanusiaan itu, keduniaan itu banyak. Karena mencari keselesaan, mencari kawan dan sebagainya, ini bagus, ini tak bagus dan sebagainya. Kayak itu hak masing-masing. Dan tugas sebagai gereja, tugas para hamba Tuhan, kita hanya mendoakan mereka supaya mereka diberkati. Ini yang terpenting. Tak perlulah kita menambah-nambah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ya, sampai ada surat perjanjian dan sebagainya. Ya, untuk mengakang, mengikat orang. Supaya orang tetap boleh lari dan sebagainya. Nah, hati-hati. Ya, so firman Tuhan ini berbicara, ya kalau seseorang itu tak dapat bertumbuh dalam gereja kita, dan dia mau keluar daripada gereja kita, silakan. Ya, itu pilihan dia. Pilihan dia sendiri. Ya, sebab dia juga berada dalam penjagaan Tuhan, dalam wilayah kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghendaki dia untuk diberkati, itu apapun terjadi dalam hidup dia, itu kuasa Tuhan. Jadi kuasa kita sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan adalah untuk memberi nasihat sesuai dengan konteks firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, ini harus juga diingat. Ya, tak kira kita seorang hamba Tuhan, tak kira kita seorang jemaat Tuhan, seorang gerejawan, seorang rohaniwan dan sebagainya. Apa yang kita ikat di dalam dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dalam dunia ini akan terlepas di surga. Sebab segala sesuatunya akan menentukan berkat daripada apa yang kita lakukan semasa kita hidup ini. Dan sebab itulah kehidupan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini sangat penting untuk kita laksanakan. Dan sangat menyedihkan hati Tuhan apabila kita mengabaikan tanggung jawab kita, mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tak kira apa status kita dalam kehidupan gereja di masa ini. Sebab itulah Tuhan mempercayai sepenuhnya agendanya, penyelamatannya, Injilnya, dan apapun bentuk pelayanan yang kita mau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan mau mempercayakan sepenuhnya kepada kita. Sebab itulah nasihat ini yang dikatakan oleh Injil Matius ini adalah bicara Tuhan Yesus kepada murid-murid dia. Apa yang kamu ikat dalam dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan dalam dunia akan terlepas di surga. Segala sesuatunya peluang kita semasa hidup ini, menggunakan kesempatan yang ada dalam pelayanan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, itu akan kita bawa di surga. Dan berkat yang terbesar itu adalah di surga. Dan surga itu sendiri. Nah, saya pernah berbicara dengan seorang teman Facebook. Ya, tentang persepuluhan. Ya, sebab saya guna Alkitab.
Saya guna Alkitab. Dan inilah Alkitab yang saya gunakan ini. Ya, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Dan saya percaya tidak satu pun perkataan yang salah dalam Alkitab ini. Jadi saya guna persepuluhan, perkataan, oh salah dia cakap. Kalau kami di sini perpuluhan dia cakap. Ya. Perpuluhan atau persepuluhan yang mempunyai makna yang sama. Ya, itu tiada artinya dia cakap. Di zaman Yesus saya ingat, ya betul. Yesus tak pernah berbicara tentang persepuluhan. Yesus hanya berbicara tentang pemberian. Ya, sebab persepuluhan itu kita percaya juga Malakai berbicara tentang perkara itu. Tapi dalam pengajaran Yesus, ya, pemberian yang kita lakukan kepada Tuhan itu lebih daripada persepuluhan. Seperti mana yang dia bercakap dengan orang kaya itu. Juallah seluruh hartamu dan berilah kepada orang miskin. Nah itu berarti kan dia mencari orang yang berkelimpahan, orang yang kaya, yang mampu untuk menolong. Ya, dia melihat itu sebuah satu kebajikan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Dan bukan berarti kita yang miskin ini kita perlu mencari, ya, menggunakan kesalahan-kesalahan seperti mencuri, menipu dan sebagainya. Sebab kita miskin, alasannya miskin, tidak. Ya, dan kita harus meminta-minta dan sebagainya, tidak. Kalau kita menjadi miskin, itu berarti Tuhan mau kita berdikari, berusaha dengan lebih gigih untuk menjayakan kehidupan kita sesuai konteks firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini berbicara tentang perkara-perkara yang berkaitan. Jadi apa yang berlaku? Ya, tentang perbualan kami dengan kawan sahabat daripada Indonesia ini. Ya, sebab dia menegaskan bahwa persepuluhan itu ya tiada artinya dan sebagainya. Ya, karena tidak dalam Alkitab. Mungkin pemikiran seperti itu. Nah, saya buktikan Alkitab. Perkataan itu ada dalam Alkitab. Perpuluhan itu digunakan untuk keseharian. Ya, tapi memiliki makna yang sama juga, saya katakan kepada dia. Dan saya minta bukti daripada dia. Mana rujukan kamu? Ya, mana rujukan? Saya cakap dengan dia. Dari Alkitab ataupun daripada buku-buku yang orang tulis. Sehingga ke hari ini dia tidak memberi rujukan kepada saya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, apabila kita berbicara tentang perkara ini, apa yang kita berikan di dalam dunia ini, apa yang kita berikan kepada gereja, kita berikan kepada orang susah, kita mau menolong orang, Tuhan akan mengingatinya semua itu. Firman Tuhan berbicara, walaupun secangkir air kita berikan kepada orang yang memerlukannya. Ini secangkir air ini bukan orang kaya saja yang boleh pegang nih. Orang yang miskin seperti saya ini pun mampu untuk memberi secangkir air. Tuhan akan ingat. Seperti mana yang firman Tuhan mengatakan, apa yang kita ikat itu akan terikat di surga. Tak kira apa kebaikan yang kita lakukan. Dan kita percaya semua kebaikan yang kita lakukan berlandaskan firman Tuhan, berlandaskan karena Tuhan Yesus. Karena Yesus itu baik. Dia sudah menolong hidup kita. Dan kita menolong orang lain karena Yesus sudah menolong kita. Percayalah, tidak akan sia-sia pengorbanan kita. Tidak akan sia-sia pelayanan kita dalam dunia ini. Apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Nah, sebab itulah firman Tuhan di sini. Ya. Sebenarnya cara untuk menyelamatkan orang, kalau kita banyak kebaikan yang kita lakukan, kalau kita mampu diizinkan dan selayaknya kita melakukan ini sebenarnya, percayalah, orang-orang sekeliling kita dapat diselamatkan. Ya, bukan saja dengan hikmat, itu perkara kedua, tapi memiliki kasih pun sudah cukup kuat untuk orang sekeliling mendengar kita, memerhatikan apa yang kita lakukan. Ini sangat penting. Ya, jadi apa yang kita ikat dalam dunia ini akan terikat di surga. Dan kita lepaskan dalam dunia ini akan terlepas di surga. Jadi sesuatu yang kita tidak lakukan, sesuatu yang kita sengaja, atau sesuatu yang kata orang kan, kadang-kadang banyak orang lebihnya menghakimi, ya lebihnya mempersalahkan orang lain, ya lebihnya. Ini yang mengakibatkan mereka ini sebenarnya terbantut untuk mendapatkan berkat yang terbesar di surga itu. Ya, karena hidup
Sepatutnya hidup kita adalah hidup yang memberkati. Hidup yang melayani itu. Pelayanan itu luas, banyak perkara yang kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ayat yang 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapamu yang di surga. Nah, apa kata firman Tuhan? Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, walau hanya 2 orang, baik dalam kebajikan, dalam pelayanan, mungkin gereja kita hanya beberapa orang saja dan sebagainya, tetap diberkati. Apabila kita berdoa, mungkin 2-3 orang begitu, tetap didengar oleh Tuhan. Tetap diberkati. Kita tak perlu risau apa yang Tuhan mulakan. Kita tak perlu risau kehilangan jemaat. Kita tak perlu risau kehilangan berkat dan apa saja. Kalau Tuhan tarik berkat ini, dia tarik jemaat ini pindah ke lain tempat. Ya, dia tarik berkat ini yang berbentuk kawangan dan sebagainya. Percayalah, Tuhan akan menambahkan berlipat kali ganda. Karena kita memahami firman Tuhan dan kita tahu Tuhan masih di pihak kita untuk memberkati hidup kita. Apa kata firman Tuhan? Tuhan mendengarkan walaupun 2-3 orang berdoa, melakukan kebajikan dan sebagainya. Walaupun gereja itu sedikit orang, dalam keluarga itu tidak kuat, ya hanya beberapa orang saja bertobat, yang lainnya sudah melencong dan sebagainya. Mereka tidak mau melayani dan sebagainya. Itu bukan satu permasalahan yang besar. Nah, 2-3 orang, 2 orang yang sepakat. Dikatakan oleh ayat 11 ini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan. Akan dikabulkan oleh Tuhan. Ya, memang kita orang kecil. Kita tiada duit banyak. Kita tidak memiliki kuasa. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita orang kecil. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang besar. Tuhan dari segala Tuhan. Raja dari segala raja. Kuasa dari segala kuasa. Dialah Tuhan yang maha kuasa. Tempat andalan kita yang berada di hadapan kita, yang menjawab doa kita, yang memberkati hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap memberkati kita. Dan usahakan, walaupun kita tidak sempurna, tidak sebaik orang lain dan sebagainya, usahakan sebaik mungkin supaya hidup kita sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Ayat yang terakhir. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa kata firman Tuhan? 2 atau 3 orang. Yang pertama itu 2 orang. Dan ayat 19, ayat 20, 2 atau 3 orang. Sebilangan kecilnya orang itu, baik dalam gereja, dalam rumah tangga, yang melakukan kebajikan dengan tiada kuasa, tidak banyak orang ikut dan sebagainya, ya tidak dipandang, tidak dihiraukan, ya oleh orang-orang yang tertentu, itu jangan risau. Sebab dalam pelayanan ini apa yang kita lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sebab itulah pada pagi ini saya memberi tema menegur dengan kasih. So, pentingnya menegur dengan kasih itu. Menegur dengan kasih itu kita tidak perlukan ya hikmat yang terlalu besar, ya teologi yang terlalu hebat dan sebagainya. Tapi cukuplah menegur dengan kasih. Sesuai dengan talenta kita, keberadaan kita. Sebagai seorang yang diutus Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan dalam pelayanan ini. Saudara yang saya kasih pada pagi ini, ya diharapkan sedikit sebanyak firman ini yang memberkati kita semua. Jadi terima kasih. Shalom sekali lagi, dan kita akan berjumpa di masa-masa yang akan datang ini. Tuhan memberkati.